Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, para hadirin, keluarga besar Majelis Ilmu Al-Qanitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Hari ini 10 Ramadan, kita berada di sepertiga pertama dari bulan suci ini. Mudah-mudahan siang Ramadan kita isi dengan siam dan malamnya kita penuhi dengan qiyam sehingga kita memperoleh gelar takwa nantinya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua tergolong pengikut Rasulullah yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu yang berbahagia, di pagi menjelang siang hari ini kita akan membersamai hadis ke-40 dari himpunan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan sebagaimana biasa, saya mintakan kepada perwakilan salah seorang jamaah membacakan teks hadis berikut dengan terjemahannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-40. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya faqala kum fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abiru sabili wa kana banu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantazirus sabaha wa idza asbahta fala tantazirul masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Silakan dibaca terjemahannya. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu hingga pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu hingga sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah kita simak bersama apa yang dibaca tadi. Dari apa yang dibaca, ada yang merupakan hadis Rasulullah, ada yang merupakan asar atau riwayat dari sahabat. Jadi dikatakan di sini sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena dia dan ayahnya sama-sama sahabat Rasulullah. Ayahnya Umar bin Khattab, nama anaknya Abdullah bin Umar, maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk di antara sahabat Rasulullah yang dikenal dengan sikap dan sifat waraknya. Tidak ada satu sahabat Nabi begitu
sungguh-sungguh ingin mengikuti semua sunnah Nabi, sampai yang kita anggap mungkin sunnah yang remeh, ya, sunnah yang kita anggap ya nggak terlalu penting lah. Kecuali Abdullah ibnu Umar, orang pertama yang sangat ingin mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah. Sampai dikisahkan Abdullah ibnu Umar kalau berjalan di Madinah, ya, dia berjalan itu sering pindah-pindah dari kanan tiba-tiba pindah ke kiri. Ketika ditanya, kok pindah-pindah jalan? Ya, aku pernah lihat Rasulullah lihat sini, maka aku pun lewat, katanya. Tanpa dia tahu pun apa tujuan Nabi melakukan satu perbuatan, maka Abdullah ibnu Umar dikenal dengan sifatnya yang sungguh-sungguh ingin mengamalkan dan mengikuti setiap sunnah Rasulullah. Dan tentunya bisa kita bayangkan, kalau Umar bin Khattab saja saat Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40, usia Umar sekitar 20 tahunan. Konon lagi jarak antara usia Rasulullah dengan Abdullah bin Umar yang lebih kecil lagi. Nah, di sini ada gambaran satu potret menarik. Berkata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Rasulullah memegang kedua pundakku. Jadi Nabi Muhammad apapun ucapan dan perbuatannya harus kita pahami dalam konteks beliau adalah inspirasi bagi semua pendidik. Semua guru, orang tua yang mau didik anak, guru yang mau mendidik peserta didik, semuanya perlu mencontoh dan meneladani Rasulullah. Ketika ngomong, Nabi Muhammad berbicara dengan pribadi yang bisa dikatakan usianya terpaut jauh sekali dengan Rasulullah. Karena usia ayahnya saja di bawah Nabi. Konon lagi dia, Nabi tak sekedar bicara, tapi Nabi memegang kedua pundaknya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan teori yang terus berkembang dalam dunia pendidikan, ketika seorang pendidik, seorang guru, seorang orang tua ngomong sama anaknya, sentuhan itu bisa dianggap sebagai penambah perhatian bagi si anak. Seakan-akan ya ucapan itu meminta perhatian lebih. Beda kita ngomong satu di dapur, satu di ruang TV, saling tak lihat, saling tidak ada sentuhan. Tapi ketika ngomong dipegang pundaknya, atau dijabat tangannya, atau dipegang salah satu bagian tubuhnya, ini maknanya apa? Ekspresi rasa cinta, ekspresi kasih sayang, ekspresi perhatian yang cukup besar, dan ini punya dampak psikologi yang cukup dalam, ya. Makanya dikatakan ketika orang tua hadir dalam tumbuh kembang anak, apalagi anak di usia awal, ya, ini orang tua yang ngusap kepala anaknya, mencium sebelum anaknya pergi sekolah, walaupun mungkin ucapannya itu nggak banyak, tapi bahasa tubuh bisa mewakili banyak dari bahasa verbal. Dengan seorang megang pundak saja itu ada maknanya, ya. Yang kadangkala kita kesulitan untuk mengekspresikan apa yang bisa kita utarakan lewat bahasa tubuh, sulit kita temukan padanan katanya kalau dalam bahasa verbal. Jadi ketika kita baca hadis seperti ini, ya, ini momen-momen gak bisa kita lewati begitu saja. Ada pesan-pesan inspiratif dalam konteks proses pendidikan yang bisa kita ambil dari Rasulullah. Seperti hadis-hadis sebelumnya, pernah Rasulullah membonceng, ya, Abdullah ibnu Abbas
di belakang untanya. Kemudian justru sambil duduk di atas unta terjadi dialog dan proses pendidikan. Wahai bocah, tahukah kamu apa hak Allah untukmu dan apa hakmu kepada Allah? Coba bayangkan, kita aja kadang-kadang liburan keluarga naik satu mobil semua, tapi lebih banyak dengar musik di mobil dibanding ada interaksi dan dialog. Padahal momen-momen kebersamaan itu waktu emas, timing yang begitu berharga, yang kadangkala ketika anak mendapatkan satu wejangan, satu nasihat, satu pernyataan dari orang tuanya, dia bisa lebih fokus dibanding mungkin di waktu yang lain. Bayangkan, Nabi sedang membonceng seorang sahabat junior, terpaut usianya jauh sekali, tapi ada dialog di sana. Ya, jadi ini momen kita lihat bagaimana gambaran sikap Rasulullah sebagai sosok seorang pendidik. Apa kata Nabi Muhammad? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau engkau orang yang musafir dan ya dalam hal ini menyeberang jalan. Abir sabil tepatnya kita artikan menyeberang jalan. Nah, ini hadis yang pendek, tapi makna yang terkandung di dalam hadis ini cukup dalam. Ketika Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua pada posisi Abdullah ibnu Umar, hidup di dunia itu janganlah dunia dijadikan tujuan. Janganlah kita anggap keberadaan kita, eksistensi kita ketika berada di dunia ini adalah destinasi terakhir di mana kita akan lalui. Tidak. Esensi dari dunia ini apa? Seperti orang sedang musafir. Kalau sekarang kemana-mana orang pergi naik tol, tujuan kita jelas, tapi kadang-kadang kita berhenti sejenak di rest area. Apakah mau buang air, apakah mau minum dan makan, apa mau sholat. Tapi yang turun di rest area semuanya sadar, seindah apapun rest area, sebanyak apapun kenikmatan di sana, tujuan kita turun bukan netap di situ, tapi sekedar untuk numpang lewat, sekedar untuk datang menyelesaikan apa urusan kita di sana yang sifatnya terbatas, lantas kemudian kita beranjak untuk melanjutkan perjalanan kita kembali. Begitulah hakikat dunia. Maka ketika seorang manusia menganggap dunianya ini sebagai tujuan akhirnya, begitu nyampe, inilah tempatku, aku nggak akan beranjak dari sini. Ini sesuatu cara pandang yang salah. Nah, karenanya kalau ditanya kepada kita semua, kenapa dunia itu ya tempat numpang lewat? Dalam bahasa Nabi dikatakan ka'annaka gharib. Gharib, orang asing. Kalau kita ada rezeki, jalan-jalanlah. Kita misalnya ke Jepang, Korea, Singapura. Banyak tempat-tempat nikmat, tempat-tempat permainan di sana, tempat belanja. Tapi senikmat apapun fasilitas di sana, kita pasti akan merasa asing. Apa pengertian asing? Mau nanya sama orang, semuanya pakai bahasa Korea, kita nggak ngerti. Orang ngomong kanan kiri pakai bahasa Korea, kita pun nggak ngerti. Walaupun tinggal di hotel bintang 5 di sana, sewa mobil mewah selama di sana, dapat fasilitas kelas wahid nomor di sana, tapi apa? Tetap kita merasa ini bukan tempatku. Oke lah 1 hari, 2 hari masih nyaman, udah sebulan di situ
mulai juga susah kita. Teringatlah kawan pengajian di Al-Qanidah, ya. Teringatlah juga tetangga, teringatlah pula tempat belanja biasa. Kenapa? Karena kita merasa selama apapun kita berada di sana, tetap kita orang asing. Nah, kenapa kita disebut orang asing? Filosofinya, ibu-ibu sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, Adam alaihi salam. Kemudian Adam yang diciptakan Allah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi, justru Allah suruh Adam tinggal lebih dulu di surga. Padahal kalau kita lihat dialognya Allah dengan malaikat, Allah berkata, malaikat, aku mau ciptakan makhluk namanya manusia sebagai khalifahku di muka bumi. Kalau kita baca dengan kritis, tentunya, tapi untuk jadi khalifah di muka bumi, kenapa disuruh tinggal di surga? Kenapa enggak diciptakan langsung aja turun ke bumi? Tidak. Diciptakan Adam, dipersilahkan menikmati segala fasilitas surga. Allah minta satu aja pada Adam dan Hawa, jangan dekati pohon terlarang apalagi sampai kalian makan. Kalau kalian lakukan itu, kalian masuk dalam kelompok orang-orang yang zalim. Terpedayalah Adam dan Hawa, dia makan buah terlarang, lantas keduanya nyesal, berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Walaupun bertobat dan minta ampun, tapi hukuman tetap berlaku. Diusir Adam. Tinggallah Adam dan keturunannya di dunia. Tapi walaupun Adam terusir dari surga, begitu juga keturunannya tak tinggal di surga. Namun bagi orang-orang yang beriman, tetap dalam hati kecil kita, kampung halaman kita adalah surga. Karena tempat tinggal pertama kita di situ. Berapa banyak orang, ya, kampung ayahnya dianggap kampung dia, padahal lahir di Medan dia. Ditanya, di mana kampungmu? Oh, dibilangnya misalnya, oh saya dari Kisaran misalnya, atau di Tanjung Balai misalnya. Lahir di mana? Di Medan ya lahirnya. Tapi karena orang tuanya lahir di sana, besar di sana, ya, walaupun si anak nggak pernah lahir di Tanjung Balai atau Kisaran, tetap dia merasa itu kampungku. Dibawa Pasari Raya, ini kampungku. Begitu juga kita nggak pernah masuk surga, tapi Adam alaihissalam yang mengenal segala keindahan ada di dalam surga, dan Adam diberikan Allah mandat sebagai khalifah untuk membangun dunia seindah apa yang dipersaksikannya di surga. Maka tetap kerinduan masuk surga itu ada dalam hati setiap orang-orang yang beriman dari keturunan Adam. Makanya dunia ini senikmat apapun, tetap ini bukan kampung kita, bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita di mana? Itulah surga. Karenanya ini rahasia mengapa Rasulullah mengatakan, jadilah kau di dunia seperti orang asing. Orang asing. Karena kampung halaman kita bukan di sini. Dan ini bukan tempat yang kekal abadi untuk kita diami. Kita hanya datang untuk urusan beberapa saat, tapi kita pasti akan melangkahkan kaki dari dunia ini menuju tempat yang digambarkan sebagai surga Jannatun Naim. Maka dari itu, ibu-ibu, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna
fasanuyasiruhu lil usrah. Apa arti ayat ini? Adapun orang-orang yang suka memberi, kemudian bertakwa, kemudian dia meyakini surga itulah kampung halamannya, kami, kata Allah, akan mudahkan jalannya untuk berbuat baik. Kenapa kita ringan sedekah, ringan puasa, ringan sholat, ringan ikut serta di pengajian? Karena kita tahu inilah amalan yang membuat kita lebih dekat pulang ke kampung halaman kita. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit, kemudian merasa enggak butuh sama orang lain, termasuk enggak butuh sama Allah. Wa kazzaba bil husna, dia mendustakan kampung halaman yang namanya surga tadi. Maka Allah katakan fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan baginya jalan untuk berbuat kejahatan. Disitulah dia korupsi, disitulah dia nipu, disitulah dia ambil hak orang. Kenapa? Nggak yakin dia kampung halamannya surga. Jadi pesan Rasulullah, jadilah kamu di dunia seperti orang asing, mengingatkan kita bahwasanya apa? Selama apapun kita berada di dunia ini, seperti orang yang sedang merantau, tetap ada kerinduan terhadap kampung halamannya. Tetap ada kerinduan yang tidak akan dapat terpuaskan kecuali ketika kita mudik dan pulang kampung. Nah, pulang kampung itulah momen saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali. Walaupun pesannya mengingatkan akan kematian, tapi ketika mendengar jadilah kau seperti orang asing. Ya, enggak langsung dijadikan ingatlah kau pada mati misalnya. Ya, ini kan beda kesannya. Jadilah orang asing. Padahal pada hadis ini tercantum seruan untuk ingat mati. Tapi dengan pemilihan diksi dan kata-kata yang indah untuk menggambarkan pada kita, ya, gimana kalau kita berada di tempat yang asing, kita tak nyaman, begitu juga. Yang namanya dunia ini banyak pun nikmat, tapi dunia ini nggak lepas dari kesulitan. Ya, dan kalau kita lihat maha bijaksananya Allah. Maha bijaksananya Allah, ibu-ibu. Di mana gak ada manusia yang lepas dari problem di dunia. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, tapi boleh jadi yang bersangkutan gak diberikan keturunan. Boleh jadi dikasih keturunan, tapi belum tentu diberikan nama yang baik. Kadang-kadang diberikan nama yang baik, tapi dicabut mungkin aspek kesehatannya. Diberikan kesehatan, tapi boleh jadi belum tentu punya ilmu dan pengetahuan yang luas. Ada nggak manusia yang sempurna semua aspeknya? Nggak ada. Walaupun nampak public figure ini kayak enak kali hidupnya, kayak semua kebutuhannya terpenuhi, itu yang di depan kamera. Nah, yang di belakang banyak juga problemnya. Ya, nah, masalah dalam kehidupan yang kita hadapi sebenarnya tujuannya apa? Supaya kita tetap ingat kita ini tetap merasa asing di dunia. Tetap merasa asing di dunia. Sempat gak ada problem, mungkin kita anggap dunia ini yang paling utama. Ya, dunia ini paling utama. Jadilah kau di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, atau orang yang sekedar nyebrang jalan, musafir, pindah dari satu titik ke titik yang lain, transit sebentar untuk melanjutkan lagi perjalanannya ke tempat yang lain. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, sebenarnya kalau kita perhatikan, tidak ada satupun surah
dalam Al-Quran, kecuali di dalam surah itu ada pesan mengingat mati dan menyadarkan kita dunia ini bukan destinasi terakhir. Ada film barat judulnya Final Destination, tujuan akhir. Karena dianggapnya hidup cuma di dunia saja. Tapi dalam pandangan Muslim enggak. Mau kemanapun kita, dunia ini hanyalah bagian penggalan dari episode kehidupan. Tapi dikatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan kita di akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan kita di dunia, bahkan juga lebih abadi. Makanya ibu-ibu dikatakan oleh para ulama, yang namanya senang, inti kesenangan itu apa? Bagaimana agar kita senang di dunia ini dalam konteks apa? Senang yang penting di akhir. Kalau ditanya mana lebih suka, senang awal di dunia tapi susah di akhirat, atau agak susah-susah di dunia tapi senang di akhirat? Selalu yang jadi tolok ukur itu bagian penutupnya, bagian akhirnya. Makanya dikatakan orang yang susah di dunia, begitu masuk dia ke dalam surga, dia katakan ma ra'aitu min syarrin qad. Lupa dia semua kesulitannya di dunia. Kenapa? Begitu nampak kenikmatan. Sebaliknya, yang senang-senang di dunia, tapi ujungnya dia masuk ke dalam neraka, lupa dia segala kesenangan. Yang teringat yang susahnya aja. Jadi ini dia makna. Jadilah di dunia sebagai orang asing. Ya, kalau orang-orang bule datang ke Medan misalnya mau melancong, dia pun tahu paling-paling ke sini berapa? Seminggu. Ya, berapa hari? Paling lama di Indonesia mungkin sebulan, tapi akan kita jadwalkan untuk melanjutkan perjalanan kita. Begitulah. Maka orang yang merasa dunia tempat dia terakhir, makanya kalau kita lihat sekarang ini kan, apalagi kampanye-kampanye di kalangan anak-anak muda, sampai ada istilah YOLO, you only live once, kau hanya hidup sekali katanya. Ini supaya diajak anak muda ini, yang penting senang di dunia. Udah, hidup kan cuma sekali, masa kau gak pernah coba katanya. Alasan dia coba narkoba, alasan coba berbagai apa yang dilarang agama, ya hidup kan cuma sekali, rugilah gak pernah coba katanya. Nah ini sangat bahaya. Tapi agama justru mengingatkan kita, hidup di dunia itu bukan hidup yang terakhir, tapi apa yang akan kita dapat dan kita panen dari usaha kita di akhirat, itu tergantung apa yang kita ikhtiarkan, usahakan selama di dunia. Nah ini yang namanya hadis Rasulullah tadi. Namun Abdullah ibnu Umar, beliau melanjutkan lagi. Lanjutan dari apa yang disebutkan Imam Nawawi itu bukan hadis lagi, tapi disebut athar. Athar artinya riwayat dari para sahabat, yang mana sahabat mengucapkan kata-kata tersebut sebagai bentuk pemahaman mereka dari hadis Rasulullah. Karena kalau ditanya sama kita, siapa yang paling paham sabdanya Rasulullah? Ya para sahabat lah. Hidup bersama Nabi, tahu melihat Nabi secara langsung. Kalau kita ini kan mengenal Rasulullah dari apa yang tertulis di buku tentang sifat Nabi, nggak jumpa dan interaksi secara langsung. Maka kalau sahabat menjelaskan sesuatu tentang Rasul, penjelasan itu sangat kuat karena berangkat dari pengenalan yang mendalam kepada Rasulullah.
Apa kata Abdullah bin Umar? Dia katakan, "Idza amsaita fala tantadhirus sabah." Kalau kau di sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Maksudnya konteksnya apa ini? Kalau ada pekerjaan di sore hari, jangan kita katakan, udahlah, ini besok aja dikerjain nih. Kenapa? Kalau orang merasa dirinya sebagai orang asing, orang numpang lewat, kita akan ingat, aku nggak tahu berapa lama berhenti di sini. Iya, kalau kita bilang udah besok aja kerjain, ya apa mungkin masih hidup sampai besok? Ya, apa mungkin masih hidup sampai besok? Ketika seorang merasa besok itu pasti dia akan lalui, ini termasuk dalam bentuk su'u adab ma Allah, beradab yang buruk kepada Allah. Kenapa? Kok macam dia merasa dia yang menentukan? Makanya ketika kita berjanji pun, ya, terkait apa yang mau kita lakukan di masa yang akan datang, kita harus ingat juga, ini aku janji, tapi apa masih hidup ketika nanti di waktu yang kita janjikan? Sehingga adab kita tatkala berjanji kita ucapkan insya Allah. Sekiranya Allah berkehendak, ajalku masih panjang, sampai dengan momen aku menjanjikan untukmu untuk kulaksanakan, ya aku akan laksanakan. Jadi idza amsaita fala tantadirus sabah. Berapa banyak orang ya dapat kerjaan, pas pula udah mau pulang, udahlah besok aja nih, masih lama waktunya nih, ya. Kita suka menunda-nunda dan mengulur-ngulur sesuatu yang menjadi kewajiban kita, seakan-akan masa depan itu pasti kita akan sampai ke sana. Begitu juga wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kau di pagi hari masih bisa ada waktu kau selesaikan apa yang menjadi kewajibanmu, jangan sekali-kali udah nanti ini sore selesainya itu. Berapa banyak orang ya ngomong itu di pagi hari, ternyata sebelum sampai sore termasuk di antara orang yang dibawa di atas keranda untuk disolatkan kemudian. Gak pernah kita tahu. Maka orang yang menyadari apa yang dikatakan Nabi tadi, jadilah kau seperti orang asing. Dunia ini jangan pernah menjadi tujuan akhir. Seakan-akan ketika kita masih hidup, seperti kata Khairil Anwar pula, aku hidup 1000 tahun lagi. Wah ini. Padahal kalau sudah usia 70-80an pun udah tak enak lagi hidup itu. Konon lagi masih hidup sampai 1000 tahun, gigi mungkin gak bersisa, ya kan? Ya, jajan kemana pun udah sulit. Ya. Tapi begitulah kecintaan manusia, itu yang membuat kita berandai-andai. Ya, maka pekerjaan di sore jangan tunda hingga pagi, pekerjaan di pagi jangan tunda hingga sore. Mana yang bisa dilakukan? Setiap mukmin selalu menjunjung tinggi nilai waktu. Makanya ibu-ibu, kalau ditanya sama kita, mana lebih berharga, waktu atau uang? Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Tapi dalam pandangan Islam itu enggak tepat. Yang benar apa? Waktu adalah kehidupan. Uang kalau hilang dan habis, bisa dicari lagi nggak? Bisa. Berapa banyak orang bangkrut, dia rintis balik usahanya, dapat uang dan aset lebih banyak dari sebelum bangkrut. Ada, banyak seperti itu. Tapi setiap detik waktu kita berlalu, bisa nggak kita balik lagi? Makanya paling banyak penyair, pujangga itu selalu berandai-andai, sekiranya aku bisa muda lagi gitu. Ya. Karena ini sesuatu yang
baru kita sadari memang yang paling berharga dalam hidup itu adalah waktu. Makanya kalau orang menghambur-hamburkan uang, apa kita bilang tentang orang itu? Kita bilang nggak dia orang bodoh? Kalau duit banyak dia murah-murahkan, digunakan tuh yang nggak penting, dihabiskan tanpa ada merasa di balik uang itu nggak ada pertanggungjawaban. Kita bilang ini orang bodoh ini, masa duit dibuang-buang, kan begitu? Lebih pantas disebut bodoh orang yang menyia-nyiakan waktunya. Hah? Oh ya. Jadi menyia-nyiakan waktu itu rugi. Artinya apa? Menyia-nyiakan umur. Itu di mana ya? Kalau kau di pagi hari, jangan tunda sampai sore. Kalau di sore hari, jangan tunda sampai pagi. Itu pesan dari Abdullah bin Umar. Nah, bukan hanya itu. Beliau katakan, wa khuz min sihatika lima radika wa min hayatika limautika. Gunakan waktu sehatmu sebelum kau sakit, dan gunakan waktu hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Ini mengingatkan kita pada hadis Nabi yang lain. Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Irtanim qabsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum yang 5. Syababaka qabla haramik. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Ya. Wasihataka qabla saqamik. Gunakan masa sehat sebelum masa sakit. Wa faraghaka qabla syughlik. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ada waktu luang, ini kadang-kadang digunakan, udahlah leha-leha saja, santai-santai saja. Begitu habis waktu luang, dikejar deadline semua tugas dan pekerjaan, baru kita mengeluh, banyak kali kerjaannya pun. Boleh jadi itu konsekuensi karena kita abai terhadap waktu luang. Wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ibu-ibu, yang namanya roda kehidupan pasti berputar. Gak ada orang kondisinya sama aja terus. Hari ini dia sedang sukses, ada juga jatah gagal. Nggak tahu kita antara jatah gagal di akhir. Ada yang dapat jatah gagal di awal, di akhir sukses. Ya, begitu juga. Kadang-kadang ya boleh jadi nggak pernah dia benar-benar miskin, tapi pendapatan kita pun nggak terus sama saja. Ya, mungkin waktu dia usia produktif banyak uangnya, begitu udah pensiun ataupun sudah tak bekerja lagi, udah tinggal makan hasil tabungan, kan begitu. Tapi begitulah. Maka gunakan kayamu sebelum miskinmu. Dan yang terakhir, gunakan hidupmu sebelum datang matimu. Ini satu poin yang menarik sekali, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita tentang apa yang tadi disampaikan. Jadi semua amal soleh itu perlu dilakukan dengan segera. Makanya ada ayat fastabikul khairat. Apa artinya? Lomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Ketika kita berlomba, ada nggak orang lomba sambil santai-santai? Tidak. Bersegera. Dan begitu juga kunci kita beramal soleh, segerakan amal soleh itu. Orang misalnya mau nyumbang, depannya ada kota infak. Kalau lama kali mikirnya nyumbang, terakhirnya nggak jadi nyumbang itu. Mau masukkan uang 50.000, setan bilang, banyak kali itu. Ganti lagi, banyak lagi. Itu masih ada anak istrimu butuh itu. Masa kau kasih untuk orang, ada yang lebih membutuhkan. Akhirnya nggak jadi. Tapi beramal soleh pun perlu
segerakan. Bukan berarti kita nggak mikir, tidak. Tapi ada hal-hal tak membutuhkan pertimbangan panjang kali. Ya, makanya dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kau lakukan kebaikan untuk menjemput ampunan dari Tuhanmu. Jadi kalau seorang itu kadang-kadang mikirnya terlalu lama, yang terjadi apa? Dia urungkan niatnya untuk berbuat baik. Jadi termasuk timing. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, apa yang kalian tunggu dari berbuat kebaikan, kata Rasulullah. Apakah kalian tunggu penyakit yang berat menimpamu? Apa berbuat baik kalau udah sakit? Kata Allah. Kemudian apakah yang kau tunggu itu datangnya tanda kiamat besar? Apakah yang kau tunggu itu tunggu hingga keluarnya Dajjal? Itulah seburuk-buruknya yang ditunggu, kata Rasulullah. Jadi kadang-kadang momentum untuk buat baik ini perlu untuk segerakan. Ya, kadang-kadang ya pertimbangan ini, pertimbangan itu masuk juga di situ. Tipu daya setan yang pada akhirnya dengan pertimbangan A, B, C, D, E, F sampai Z, akhirnya kita pun mengurungkan apa yang sebelumnya sudah kita niatkan untuk kita kerjakan. Jadi ini satu hadis yang kami kira sangat menarik, terlepas dari pendeknya hadis itu, tapi di dalamnya terkandung bagaimana pentingnya kita semua yang ingin mengejar akhirat. Jangan kita pahami hadis ini menyuruh kita melupakan dunia sama sekali. Tidak. Karena teks-teks agama juga mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang ingin kau peroleh dari keutamaan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi dunia pun perlu juga, tapi jangan lebih dominan yang dunia. Ibarat kita tadi transit di rest area, lebih banyak lagi bawaan cemilan kita di rest area daripada bekal kita untuk kita bawa ke tujuan akhir. Tentunya yang wajar. Mana yang perlu disiapkan selama di dunia? Perlu ilmu, amal, keturunan yang soleh dan soleha, itu disiapkan bekal di dunia, ya, yang juga merupakan bekal bagi kita untuk mengarungi perjalanan menuju akhirat. Ya, saya kira ini hal paling pokok yang dapat saya sampaikan terkait dengan hadis ini. Maka hadis ini sesuai dengan apa yang disampaikan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah kalau kumpul seperti kita saat ini, mereka itu tidak akan bubar kecuali sebelumnya membaca surah wal asri. Itu kebiasaan para sahabat. Kenapa kebiasaan itu dibangun? Kumpul wal asri, baru bubar. Karena di dalam surah Al-Asri ini terdapat pengingat bahwasanya apa? Kalau kau sia-siakan waktumu, innal insana lafi khusrin, kau pasti akan rugi. Supaya tak rugi, itulah 4 hal wajib kau kerjakan selama hidup di dunia, supaya jadi bekalmu nanti di akhirat. Amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Dipersilakan ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar, dapat mengajukan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Ada 2 hal yang ingin saya mohon pendapat dan penjelasan Pak Ustaz. Selama ini kan mungkin mindset saya yang salah, mohon koreksi Ustaz.
selalu kan memotivasi, ya, seorang motivator itu selalu bilang seperti ini, kerja keras tidak akan membohongi hasil. Padahal sekarang ini saya tahu di dalamnya ada takdir. Ya. Ketika kerja keras kita ternyata membohongi hasil, apakah kita terus tidak bekerja keras, tidak lagi berikhtiar, menjadikan kita patah semangat? Ya. Nah, apakah ini kalimat motivasi ini nggak bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ini satu lagi Ustaz, kita mungkin karena saya bukanlah orang yang imannya kuat-kuat sangat, tapi berusaha lah ya Ustaz untuk menjalani apa yang Allah suruh jadi orang bertakwa itu. Begini Ustaz, ketika kita belum dapat rezeki, kita minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki, mudahkan prosesnya ini, mudahkan pembayaran ini. Kalau nanti datang ya Allah rezeki, ku kasihlah sedekah si A itu sekian, gitu, ku kasihlah ibuku sekian. Nah ketika itu datang dikabulkan Allah, ada setan membisik, jangan kau kasih sekian. Nah ini fadilahnya kita dapat enggak ini Ustaz? Ya. Tadinya kita nanti ibuku belikan inilah, belikanlah dia ini. Ya. Ternyata sesudah kita dapat rezeki itu, janganlah segini pun senangnya ibuku ini. Gitu. Nah dalam hal ini kita dapat fadilah. Terima kasih. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, satu hal yang perlu untuk kita yakini dan kita imani, hasil tidak selalu sejalan dengan usaha. Ya, karena usaha hanya satu dari beberapa variabel yang menentukan hasil. Hasil itu nggak selalu karena usaha. Tapi jangan pahami cakap saya usaha nggak penting. Bagi orang yang beriman, wajib bagi kita berikhtiar semampu kita dalam batasan yang kita mampu. Tapi setelah kita berusaha, ternyata hasil belum seperti yang kita harapkan, maka kemudian kita mungkin mengevaluasi usaha, tapi wajib ridho terhadap hasil. Hasil ini ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah. Nah, terkadang hasil itu menurut kita belum memuaskan. Tapi Allah yang katakan, boleh jadi di balik apa yang tak kau senangi ada kebaikan untukmu. Boleh jadi di balik apa yang kau senangi ada yang bahaya untukmu. Jadi hasil kalau sesuai harapan kita, kita berterima kasih sama Allah. Ya Allah, betul lah. Ya, kaulah yang paling menentukan. Selain usaha, doa dan lain-lain. Ya. Tapi kalau sekiranya usaha kita itu belum berhasil mengantarkan kita pada hasil yang kita seperti harapkan, nah di sini tetaplah berbaik sangka sama Allah. Bahwasanya apa? Kalau begini, ya boleh jadi di balik hasil yang tak diharapkan itu Allah sedang ingin menjauhkan kita dari bahaya yang nggak kita ketahui. Allah ingin jauhkan kita dari sesuatu yang buruk sedang menanti kita. Karena kan manusia ini fokus pada apa yang disukainya saja. Dia nggak pikirkan aspek-aspek lain. Kalau pengen A, ya dipikirkan tentang A saja. Nah, disinilah seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi penting bagi kita untuk menyadari betul usaha itu adalah sesuatu yang penting, tapi harus kita sadari itu hanya satu variabel. Ada takdir Allah, ketetapan Allah, ya, ada doa-doa orang lain, ya, yang kadang-kadang itu menjadi faktor mempermudah
kita mencapai apa yang kita targetkan atau menjadi penghalang. Ya, kita nggak pernah tahu. Jadi itu dia. Yang kedua, bisa diingatkan lagi tadi sedikit? Oh ya, baik. Ketika seseorang sudah berjanji kepada Allah, baik janji itu dilafalkan ataupun sekedar dalam hati, janji kepada Allah sebenarnya masuk dalam kategori nazar. Udah ngomong dia, ya Allah, nggak perlu nazar tuh bukan berarti ya Allah aku bernazar gini. Nggak ada kata nazar pun, tapi esensi dari apa yang kita sebutkan tadi adalah berjanji sama Allah. Udah jatuhnya hukumnya begitu. Nah, jadi kalau tak terpenuhi seperti yang kita minta, kan belum wajib untuk dibayar nazar itu. Tapi kalau udah terpenuhi yang diminta, semuanya melebihi yang diminta, dikasih. Jangan pula kita tawar-menawar lagi terhadap apa yang sudah kita janjikan pada Allah. Kenapa? Dulu ada seorang sahabat wanita namanya Fatimah binti Umais. Maknya meninggal. Waktu itu Rasulullah bertanya, apa makmu punya utang sama manusia? Udah aku bayar utangnya. Ada nggak utang makmu sama Allah? Bingung dia. Iya. Apakah ada utang ibadah yang belum dia bayar? Apakah ada utang janji nazar yang belum dia bayar? Oh, sepertinya ada Nabi. Apa yang harus aku lakukan? Rasulullah berkata, fadainullah ahaqqu bil qada. Sebagaimana komitmen kita membayarkan utang kepada manusia, utang kepada Allah lebih utama untuk dibayar. Jangan pula kita merasa ini kan janji sama Allah, nggak apa-apa, nggak ditagih itu. Tidak. Bisa jadi, ya. Iya, udah sama Allah. Kita memang nggak ngomong sama orangnya yang dijanjikan, tapi Allah kan tahu. Dulu waktu kau belum dapat, kau berjanji sekian. Begitu udah dapat, jadi itu yang menjadi, bisa jadi dengan kita mengurangi, ya Allah juga cabut berkah. Ya, dari yang uang itu sebenarnya cukup untuk banyak hal, jadi kok tiba-tiba nggak cukup aja, rupanya ada hak orang yang seharusnya kita keluarkan sebagaimana yang kita perjanjikan, ya ternyata tak kita lakukan. Demikian. Silakan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dulu kita kan nggak tahu tuh Ustaz, bahwa dunia ini adalah hanya tempat persinggahan, atau kita hanya di sini hanya numpang lewat sebagai orang asing, numpang lewat saja. Dan itu kita rasakan sampai kita mungkin hanya setahun terakhir ini aja baru kita sadar bahwa ternyata dunia hanya tempat persinggahan saja. Kan sulit Ustaz untuk merubah mindset yang sudah tertanam itu. Gitu Ustaz. Sering sekali malah kita merasa kita memiliki dunia ini gitu Ustaz. Susah kita untuk walaupun kita sudah belajar sekarang, tapi kita susah sekali untuk merubahnya, melepas sesuatu yang Allah udah ambil, padahal itu memang punya Allah gitu. Betul. Ustaz. Jadi gimana caranya terus? Baik. Ibu-ibu, kadangkala faktor usia dan waktu membuat manusia bergeser cara pandangnya. Yang masih muda, masih sekolah, baru kuliah, itu kayaknya kalau lihat uang, ini penting kali ini. Begitu tamat kuliah, seakan-akan paling penting di dunia ini uang. Begitu dia sudah punya kerja, udah punya penghasilan, dia anggap duit penting, tapi bukan yang paling penting. Bertambah usia,
40-an, 50-an, masuk ke 60. Nih yang uang, biasa ajanya itu. Ketika seorang sudah berada di penghujung usianya, bahkan dia lihat, ya, nggak terlalu penting kalinya uang itu. Ini contoh unsur dunia yang berkaitan dengan harta. Bertambah usia, beda cara kita pandang. Ya. Begitu juga dengan segala hal. Salah satu poin yang paling dapat cepat merubah cara pandang kita, ini kadang-kadang ketetapan Allah dalam kehidupan. Dapat musibah, orang tua meninggal, orang terkasih menyusul, kehilangan anak, kehilangan sesuatu yang kita sangat menggantungkan harapan padanya. Ini semua ujung-ujungnya tanpa kita sadari, di balik musibah yang datang itu sebenarnya di dalamnya terselip pesan surat dari Allah Subhanahu wa taala meminta kita merubah dan menggeser banyak dari cara pandang dan paradigma kita dalam memandang kehidupan. Nah, memang ya salah satunya kan kita belajar hadis ini, dibukakan cara pandang kita. Tapi manusia ini kan dikatakan ibnu bi'atihi. Manusia ini adalah anak lingkungannya. Kalau kita baca pun hadis ini, pahami hadis ini, tapi lingkungan kita masih memandang dunia itu nomor satu, mau nggak mau kita juga akan terbawa dengan kondisi situasi itu. Nah, disinilah kalau ditanya bagaimana caranya, terlepas kita nggak mungkin menyendiri, tapi kita perlu satu komunitas yang punya satu visi, yang ya artinya mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berapa banyak? Dulu ada banyak sekali jamaah-jamaah, orang rela tinggalkan kota, tinggal di kampung tapi bersama-sama dengan komunitasnya. Kita yang di luar komunitas itu mungkin bertanya-tanya, apalah motif orang ini ke situ? Kok mau dia? Semua yang dimilikinya dianggap harta bersama, boleh pakai. Ya. Kenapa bisa begitu? Boleh jadi orang ini, orang yang demikian, mungkin dah pernah kena tipu dia waktu hidup di dunia. Sehingga dia merasa hidup dengan paham materialisme ini, akhirnya betul-betul menipu dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa dikatakan seperti banteng setir. Apakah kita mengartikan dia lari dari kenyataan atau apa? Tapi realitanya kita dan apapun perilaku kita sangat ditentukan oleh kelompok di mana kita berada. Jadi ini jangan hanya sekedar dijadikan kelompok belajar. Ini kita ini kan perlu saling kuatkan. Cara kita memandang pun dipengaruhi oleh cara teman-teman dekat kita memandang. Kalau sudah benar cara pandangnya, insya Allah cara pandang yang benar melahirkan perbuatan yang benar. Saya tak ragu mengatakan ibu-ibu, semua perbuatan yang salah lahir dari cara pandang yang salah. Di Indonesia ini apa tak dikorupsi? Kenapa? Karena bahkan di lembaga pendidikan pun melahirkan lulusan cara pandangnya udah salah. Semuanya yang penting duit, yang penting duit, yang penting duit. Walaupun dengan cara-cara yang tak benar misalnya. Ya sudah, kita fokus kepada apa yang didoktrin tadi. Ya, tapi satu sisi nggak bisa kita abaikan. Dibilang itu sering orang soleh, baik, santun datang mau melamar, apa kerjamu? Nah, kerjanya mungkin kerja rendahan yang gajinya sedikit. Mau kau kasih makan apa anakku katanya.
Ini kan tanpa disadari kita sudah fokus kepada materi. Seakan-akan kalau kerja tak betul, gak bisa kau kasih makan. Padahal Allah yang katakan, kami yang kasih makan kalian, yang kami minta dari kalian, laksanakan ibadah. Nah, ini gak mudah untuk melakukan perubahan paradigma cara berpikir seperti ini. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain nanti akan dikatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam dulu ketika datang pertama dianggap sesuatu yang asing. Di akhir zaman akan kembali dianggap asing karena standar orang beriman menilai gak sama dengan mayoritas orang. Orang menilai orang lain gimana? Oh, ditengok duitnya berapa, jabatannya apa. Tapi gak ditengok, ini anak ini bagus, sholat 5 waktu di masjid, kalau bicara jujur, kalau diberikan amanah gak pernah dia khianat. Ya, hampir nilai-nilai yang seperti itu gak pernah lagi dijadikan sebagai acuan dan standar menilai. Termasuk kadang-kadang dalam sistem pendidikan dapat nilai tinggi tapi hasil ngope, dengan dapat nilai mungkin pas-pasan tapi memang betul-betul jujur dia. Ini gak pernah dilihat orang pada prosesnya, karena orang berorientasi semata-mata pada hasil. Oh, yang penting banyak duit, tapi caranya gak betul. Nah, ini yang saya kira bagaimana caranya. Pertama, kita memang terus belajar. Yang kedua, selain belajar, harus bisa kita pastikan kita ini harus berada di satu lingkungan yang bisa senantiasa mensupport cara pandang kita, ya, kemudian aspek keimanan kita, supaya kita bisa tetap bertahan. Karena kalau kita sendiri menjadi orang jujur di tengah-tengah orang korup, itu sama seperti orang megang bara api. Kok panasnya aja di aku ini? Kan begitu. Kita merasa yang gak enaknya di kita. Islam nyuruh jujur, yang lain tapi gak jujur. Islam nyuruh kita adil, yang lain gak pada adil misalnya. Ini akan menimbulkan sikap antipati dan merasa, ya kok agama ini kayak gini, gak cocok. Bahkan terkesan kita membenarkan situasi dengan menjadikannya dalil. Gak bisa menurut saya Ustaz dipakai cara kayak gitu lagi. Sekarang udah kayak gini Ustaz, apalah kerja yang gak sogok? Apa? Seperti kita malah membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Nah, ini memang harus dirubah. Caranya apa? Harus ada komunitas. Kalau satu komunitas terbentuk, memang paradigmanya berbeda dari yang lain. Apa yang terjadi? Orang bisa melihat kontrasnya iman dengan kekafiran. Kalau sekarang, mana yang membuat beda mukmin dan kafir? Karena ada yang ngaku Islam pun korupsi juga. Orang bilang sama aja itu Ustaz, gak bisa jadikan dalil itu. Karena tidak ada komunitas yang betul-betul mencerminkan cara pandang yang benar tadi. Itu tantangan kita. Ya. Selain Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, sebelum orang tua kami meninggal, pernah ingin mengumrohkan kebetulan supir kami. Jadi orang tua kami sekarang sudah meninggal. Setelah meninggal itu kami berebut akan memberangkatkan supir kami dan memberangkatkan umroh. Jadi kami sepakat untuk memberangkatnya. Terus ternyata sudah kami tanyakan beberapa kali, udah cari travel dan sebagainya, yang bersangkutan masih nanti alasannya karena anaknya masih kecil-kecil dan sebagainya. Jadi kami kesimpulan sepakat bahwa kami kasih aja uangnya ke yang bersangkutan, terserah dia mau berangkatkan kapan, itu terserah. Jadi mohon pendapat Pak Ustadz bagaimana, apakah yang kami laksanakan
melaksanakan ini betul atau mungkin ada yang salah atau gimana? Baik, terima kasih Ibu. Tentunya ketika orang tua sudah punya hajat dan keinginan, dan itu pun diketahui oleh anak-anak, mau diberangkatkan umroh supir, ya ini tentunya ketika kita niatkan satu hal yang baik, maka perlu kita segerakan pertama. Tapi ketika orang yang mau diumrohkan karena alasan tertentu, tadi apakah faktor kesehatan, apakah faktor ada tanggungan, yang lain sebagainya, membuat dia masih menunda, bukan menolak tapi menunda. Ya, boleh jadi kenapa dia tunda? Ya, karena tanggung jawab orang yang berangkat haji dan umroh harus dia tinggalkan juga, nafkah cukup untuk keluarga ditinggalkan. Ya, jadi salah juga dia sebagai penopang keluarga berangkat umroh misalnya, gak tinggalkan apa-apa untuk keluarganya. Ini secara agama pun salah, karena menafkahi keluarga itu juga suatu kewajiban. Nah, gimana? Apakah diambillah tadi kesimpulan, udah kalau begitu daripada yang bersangkutan menunda, sedangkan kita masih terikat dengan janji sama Allah. Nah, bagaimana? Dana umroh itu diserahkan pada yang bersangkutan. Nah, ini tentunya satu sisi dengan kita sudah melepaskan apa yang menjadi hak dia, ongkos biaya dan lain sebagainya, sekian sudah langsung kita serahkan ya kepada yang bersangkutan. Apakah lepas dari tanggung jawab? Insya Allah lepas. Karena penghalang dia umroh bukan lagi dari sisi kita. Kita udah laksanakan berdasarkan apa yang kita mampu untuk lakukan. Nah, tapi yang bersangkutan boleh jadi pertimbangannya karena materi juga. Oke lah, aku pergi umroh, diumrohkan orang istilahnya. Nah, tapi kan tidak selesai di situ. Mungkin ada tanggung jawab sana sini yang masih mengikat yang bersangkutan. Nah, sehingga dia mungkin dengan membahasakan, iyalah nanti sajalah dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini apakah sudah terlepas? Insya Allah lepas, karena kita sudah laksanakan apa yang dalam kemampuan kita untuk kita lakukan. Nah, tapi kalaupun kemudian uang itu nggak dipakai untuk umroh, atau karena ditunda-tunda, nanti ongkos umroh dan naik nggak cukup lagi duit itu misalnya. Nah, ini tentunya ini bagian dari yang bersangkutan dengan Allah. Ya, jadi artinya sebenarnya umroh ini kan sama seperti haji juga, disyaratkan dalam pelaksanaannya itu istitoah. Yang mampu itu apa? Mampu fisik, mampu finansial, aman jalan, ada nafkah yang dapat ditinggal untuk keluarga. Nah, kalau sekiranya istitoah ini sendiri tak terpenuhi, walaupun sudah ada yang mau membayari, kan bukan hanya ongkos dia saja sebenarnya, konteks istitoah tadi. Nah, jadi ini bagi yang bersangkutan, ya ini bagian dia, tanggung jawab dia sama Allah. Nah, tapi baiknya memang kalau kita mau lebih sempurna lagi, misalnya yang menjadi hambatan itu apa? Pada nafkah di keluarga. Apakah memungkinkan dibantu selama dia berangkat untuk yang ditinggalkan? Kalau itu alasan dia berangkat, maka ini lebih afdal dan lebih utama. Karena orang yang lemah kita kuatkan, bukan saja kita biayai, tapi kita pastikan memang dia pada posisi manistata'a ilaihi sabila, terpenuhi standar kriteria istitoah pada orang yang mau kita umrohkan. Nah, demikian. Silakan. Ya. Ustaz, menyambung tadi pertanyaannya, kalau seandainya yang menerima, Ustaz, ya kita yang menerima, alasan kita bahwa masih ada yang lain lah gitu, kita nggak bisa mengungkapin. Nah, ternyata
kita tuh punya hutang malah gitu. Nah, maksudnya kita punya hutang mungkin nggak di satu tempat, ada sini 5, ada sana 10 gitu. Kalau dihitung-hitung habis pula dana umroh tadi yang diberikan. Nah, gimana kita yang wakafnya malu? Mungkin karena kita punya hutang itu nggak berani berangkat juga kan Ustaz. Misalnya seandainya begitu yang penerima gimana Ustaz? Ya. Pertama, bagi kita yang memberikan dana, niat kita kan jelas untuk mengumrahkan. Tapi ketika yang menerima tadi, ada hal yang bisa dalam konteks dia lebih harus diprioritaskan daripada umroh. Dana itu kemudian dia terima, rupanya ada utangku nih, ya, dipakainya dana tutup bayar utang dulu. Macam mana? Ya, di sini secara agama pun sebenarnya lebih utama dia bayar utang dibanding dia umroh, karena umroh pun sunnah, kan begitu. Harus dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, tapi bagi yang memberi dana, sebenarnya apa yang dinazarkan sudah terpenuhi dengan dia sudah mengeluarkan hak orang yang bersangkutan. Udah disurvei berapa travel, range biaya sekian sampai sekian. Kita tanya kapan berangkat, nanti ya udah, mungkin ada prioritas lebih utama, kita sudah berikan hak dia, maka insya Allah dari sisi pemenuhan nazar kepada Allah sudah terbayarkan insya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau umroh ini dia meninggal, jadi dananya itu apakah kita lanjutkan ke mana gitu? Baik. Ahli warisnya gitu. Ya. Kalau orang yang bernazar menyebutkan secara spesifik nama orang tertentu untuk diumrohkan, kalaupun orang itu sudah meninggal, itu berarti hak ahli warisnya. Ahli warisnya salah satu bisa menggantikan dia. Ya. Tapi kalau aku dapat rezeki ini, ku umrohkan satu orang, nggak disebutkan nama orangnya secara spesifik, bisa dia ganti dengan nama orang lain. Nggak mesti harus dari keluarga yang meninggal itu. Tapi kalau dia sudah bernazar menyebut nama, si fulan ku umrohkan, rupanya terhalang si fulan umroh, apa karena sakit, apa karena meninggal, apa karena perang dan sebagainya. Tapi supaya terpenuhi nazar, tetap karena namanya spesifik, ya itu bisa kita berikan kepada salah satu dari ahli warisnya. Nanti yang bersangkutan bisa badal haji, badal umroh juga untuk orang tuanya. Karena udah spesifik, berarti udah jadi hak dia gitu kan. Ketika dia meninggal, itu kan dianggap bagian juga dari apa yang dapat diwariskan dari materi. Boleh, ya. Silakan. Ya. Ya. Sebenarnya yang amanahkan itu waktu itu sama kita, tapi karena keluarga nanya-nanya, ya udah kita serahkan. Nah, jelas keluarga dikumpulkan, ini mau haji banyak, nak dikerjakan, nah udahlah kita, dan kita udah nggak ada pusing lagi gitu. Kita berdosa nggak Ustaz? Ya. Ketika ibu dan ayah memang sudah menyimpan harta itu untuk tujuan spesifik, tapi kemudian mereka berdua meninggal dunia sebelum hajatnya terwujud dan terpenuhi, ya ini tentunya namanya harta itu udah dikunci untuk tujuan tertentu. Jadi ini seperti saya katakan tadi,
kadang orang nggak nyebut saya nazar gini, tapi dalam hatinya dia sudah buat janji sama Allah. Ini hartaku terpenuhi, keluar kuotanya, berangkat. Kan begitu. Udah dia pasang niat itu lewat mengumpulkan harta tadi. Tapi kemudian qadarullah meninggal sebelum waktunya. Macam mana? Ya, ini baiknya kalau memang itu sudah memang dihajatkan orang tua, tetap fadainullah ahaqqu bil qada. Utang sama Allah harus lebih diutamakan untuk dibayar. Nah, gimana? Ya harus ada ahli waris yang udah pernah haji, dia bisa membadalkan haji untuk kedua orang tua yang menghajatkan itu. Ya, kepada yang menerima mandat tadi. Kepada yang menerima mandat tadi. Nah, tapi syaratnya orang membadalkan terlebih dahulu orang yang sudah haji juga. Ya. Hmm. Ya. Jadi artinya walaupun bukan kita secara spesifik penanggung jawab, sudah ada satu penanggung jawab lain yang ditunjuk khusus, tapi agama itu saling mengingatkan dan menasihati. Ya. Jadi tanggung jawab kita jangan dibiarkan senyap saja, pada akhirnya tidak dilaksanakan. Ya. Silakan. Saya akan menyambung ini. Ya. Jadi kalau misalnya tadi anaknya belum ada yang haji, tapi kalau badalkan orang yang di sana, kita cari aja misalnya mahasiswa kayak di sana gitu. Ya. Nah, jadi badal orang tua kita tadi, Ya. itu biayanya kan dia tidak sebesar. Ya, bisa saja, ya diniatkan. Tapi tetap, ya ketika yang menunaikan utang orang tua itu langsung anak lebih utama dibanding orang lain yang mungkin secara nasab pun tidak ada hubungan langsung. Tapi apakah berketerima juga? Berketerima insya Allah. Diterima, walaupun dari sisi keutamaan lebih utama kalau yang memang anggota keluarga. Gitu dia. Ya. 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 Betul. Ya. Ya. Yang ditunjuk itulah penanggung jawab utama. Yang lain mengingatkan. Ya. Kalau kemudian ketika diserahkan dan dia terima mandat itu, dia pemegang mandat. Ya. Ya. Silakan. Masih seputar yang pertama tadi Ustaz. Ya. Jadi kan kita kan berarti kan harus berusaha untuk melepas dunia tadi Ustaz. Ya kan Ustaz. Apapun misalnya musibah atau ujian yang Allah tetapkan kepada kita, kita harus berusaha untuk sadar bahwa ini semua hanya ujian dan sifatnya sementara, gitu kan? Betul. Tapi kan kita punya perasaan sedih gitu Ustaz. Seperti seolah-olah kita itu tidak bisa melepaskan ya, maksudnya seolah-olah kita pengen memiliki, misalnya katakan rumah kita tiba-tiba tidak menjadi hak kita lagi, misal itu contohnya aja. Terus kita menganggap
semuanya macam dunia seperti runtuh. Ya. Padahal itu kan hanya dunia kan. Ya. Dan kita sedih berlarut-larut. Ya. Kan Allah yang memberikan perasaan sedih, Ustaz. Maksudnya Ya. rasa sedih juga kan itu semua pemberian Allah gitu, Ustaz. Ya. Jadi artinya Allah kan suruh kita jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Ya. Tapi kan kita misalnya belum mampu, masih terus sedih bertahun-tahun. Misalnya, Ya. itu gimana sih, Ustaz? Baik. Paham kan Ustaz maksudnya? Ya. Baik. Baik Ibu. Perlu untuk dipahami, tidak semua sedih itu datangnya dari Allah. Ketika sedih itu berangkat dari kecintaan yang terlalu berlebih kepada dunia, boleh jadi sedih itu dipicu oleh setan juga. Makanya dikatakan begini, ketika kita berubah cara pandang, mungkin cara pandang kita dulu kita mengagungkan materi. Kita nganggap materi lah yang paling penting. Nilai orang pun berdasarkan berapa harga outfit yang kau pakai katanya. Dari mulai kacamatanya, bajunya, tasnya, ditengoknya orang seakan-akan orang tuh cuman benda bergerak dengan label-label harga yang ada. Ini cara pandang. Tapi ketika kita berubah cara pandang, ini kan kita tak lagi melihat si fulan ini kuhormati. Kenapa? Karena bajunya itu Louis Vuitton itu. Merek ini, merek itu, tasnya begini. Nah, kita justru melihat dia pada apa? Dinilai manusia dari nilainya. Dari nilai apa? Nilai akidahnya, nilai akhlaknya, nilai yang jadi prinsip hidupnya. Ya, mungkin pada tahap awal ketika masih masa transisi, berubah paradigma tadi, seperti ada yang berbeda. Kita justru merasa asing juga tadi. Misalnya, kita mau pindah dari yang cara pandang materialistik ke arah pandangan yang berbeda. Kalau masih kuat dominan materialistik, kita duduk di tengah-tengah orang yang rajin ngaji dan gak materialistik, kita justru merasa asing. Gak cocok aku di sini katanya. Cerita ini beda semua frekuensinya katanya. Jadi itu yang perlu untuk kita sadari. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah cara pandang kita kadang-kadang dari dimulai bagaimana Allah rubah circle pergaulan kita. Allah rubah circle pergaulan kita sehingga sesuatu yang sebelumnya kita maklumi, mulai kita merasa ini nggak betul gini. Nah, pasti di setiap perubahan itu ada semacam antipati, ada penolakan di awal. Ya, apakah tadi dibahasakan sedih, galau, tiba-tiba kita sadar rumah ini bukan milik kita. Ya, anak ini bukan milik kita, suami ini bukan milik kita, semuanya hanya titipan dari Allah. Kalau membayangkan itu, ya mungkin orang yang masih terpeku pada cara pandang yang lama, dia merasa kok agak berubah sekali hidupku ini. Perubahan itu terjadi. Nah, inilah yang sebenarnya dikatakan dengan hijrah tadi. Hijrah itu bukan berubah tempat saja, bukan berubah kondisi saja, tapi hijrah diawali dari berubahnya cara pandang dan paradigma berpikir. Ya, dari yang satu menganggap uang paling menentukan, tiba-tiba udah bergeser dia. Ternyata nggak semua masalah bisa selesai dengan uang. Ternyata bukan uang nikmat paling besar. Lama-lama kita mulai punya cara pandang tertentu terhadap uang, yang pada akhirnya merubah kondisi kita sedikit demi sedikit. Nah, jadi memang hijrah dari cara pandang, gak usah jauh-jauh lah. Ya, ini
Kita lihat dari jauh misalnya. Berapa banyak dulu mungkin artis, pemusik, tiba-tiba dia mengalami satu masalah. Masalah itu justru membukakan bagi yang bersangkutan cara pandang yang sebenarnya. Tiba-tiba muncul lagi ke publik, jenggotnya sudah tebal, udah nggak sama lagi modelnya dengan yang lama. Kita mungkin nengok sedih, kok berubah? Dulu dia suka kali kayak gini, sekarang udah berubah. Tapi yang bersangkutan ketika ditanya, kau mau balik lagi seperti yang lama? Oh, nggak maulah. Aku senang kali begini sekarang. Terlepas orang memandangku dengan negatif atau berkomentar apapun tentangku, tapi apa yang membuat orang siap dengan perubahan tadi? Kenyamanan dan ketenangan yang justru dia temukan dalam hatinya, yang nggak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi ketenangan jiwa, kedamaian hati, inilah surga instan di dunia sebelum dapat surga sebenarnya di akhirat. Ya, mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Ya. Baik, para hadirin, mari sama kita tutup majelis ilmu ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.